Karena adik-adik ini sepertinya ada kesalahan ya, ada error ya di tempat saya nggak mau di live sebentar. Atau gini aja deh, karena adik-adik ini saya pakai metode yang pertama aja ya. Ternyata ini tidak berhasil. Adik-adik sudah join ya, padahal 30 orang ini. Nah, sekarang pakai metode yang pertama saja, adik-adik tunjuk jari saja ya. Ada 5 pertanyaan yang saya akan tanyakan. Siap-siap tunjuk jari saja. Pertanyaan yang pertama adalah, atau coba salah satu, sebentar, ini saya nggak mau. Oke, adik-adik coba sekarang join yang ini ya. Yang tadi kita abaikan, join yang ini. Nah ini, coba sekarang ulangin. Ini saya coba join tadi masuk 1 gitu ya. Coba sekarang adik-adik join ke sini. Scan QR-nya, nanti akan nambah di ini. Nah, ini baru masuk Seren, Servin ya. Ada 3. Kita tunggu sampai total 30 ya. 30 itu sama saya, berarti 28 ya, 28, 29 orang. Baru 23, 24 ya, masih ada 5 lagi. 26, masih ada 2 lagi. 3 lagi. Kita tunggu. 28, 1 lagi. Nggak ada ya? Udah pas ya? 28 ya kita ya? Oke, kalau 28 sudah semua join ya? Kita mulai ya. Siap-siap. Kita mulai saja. Bismillah. Ya, kita lihat persaingan ketat, saudara-saudara. Wah, bersaing ini di balap-balap ini.
Ya, baru 17 orang yang menyelesaikan dari 30. Ayo, dibaca pelan, tapi ini kita lihat siapakah yang berhasil untuk membalap. Dua 22 orang dari 30. Kita lihat. Ya, udah selesai ya. Saya end kan. Pemenangnya adalah ya, Mas Fauzi ya. Ya, pemenangnya tadi Mas Fauzi ya. Selamat Mas Fauzi, udah menang ya. Ketua kelas ya. Ketua kelas ini. Nanti hadiahnya adalah 1 buah buku. Tadi itu cepet-cepetan. Jadi sebenarnya adik-adik ini membaca dulu pelan gitu. Tapi kalau langsung tahu jawaban langsung pilih ya. Semakin cepat nilainya semakin bagus. Bisa saja yang 4 benar 4 cuma yang 1 5 benar semua, tapi yang 1 4 benar semua, tapi dia cepat. Analisis apa? Kemampuan membayar. Ya, kemampuan membayar ya. Jadi tadi tuh sering-sering saya ulang-ulang kan waktu kredit gitu. Kemudian kredit itu kita bicara apa unsur-unsur kredit itu kan kemarin kita sudah belajar, ada trust, ada risiko, ya, ada jatuh tempo, ada kemudian satu lagi masih ingat? Ada objek ya. Jadi itu beberapa hal tadi untuk mengingatkan adik-adik kembali bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari itu tidak jauh-jauh dari apa yang akan adik-adik hadapi di dunia perbankan, di internal audit, di perkreditan, ataupun di kas, ataupun di kredit konstruksi, ataupun di LC, itu tidak jauh-jauh dari 5 Cs. Ya, 5 Cs, C yang pertama masih ingat apa adik-adik? C yang pertama? Masih ingat? Karakter. Karakter. Karakter itu bicara terkait dengan apa? Sifat, watak. Sifat. Apanya? Dari riwayat dananya kayak gitu-gitu gak? Slik. Terus Betul. mutasinya Terus juga. betul. Kalau kita bicara condition-nya apa? Condition? Prospek usaha. Situasi. Keadaan ekonomi. Kondisi Ah, ini kayaknya bareng-bareng ya ini Zoom-nya dalam satu ruangan kayaknya ya. Kayaknya kayak kerja kelompok gitu ya. Ya, Mas. Itu kredit jenis apa? Investasi, modal kerja, konsumtif, membiayai operasional sehari-hari, Modal kerja. modal kerja. Oke.
Kalau kredit modal kerja biasanya dikasih jangka waktu, jangka panjang apa jangka pendek? Jangka pendek. Jangka pendek, masih ingat ya. Pinter-pinter nih kalau kredit ini ya. Nah, insya Allah nanti jadi auditor bank. Tinggal memilih bank mana, Bang Miun apa Bang Yanto gitu kan. Apa Bang Nur Hidayat, Bang Fauzi gitu kan ada di sini. Ini bidadara bener ini, berdua doang di antara bidadari gitu ya. Nanti adik-adik bisa pinjam sama Mas Fauzi ya bukunya kalau mau baca atau ke perpus. Nanti saya kasih dua, satu untuk perpustakaan ini, nah satu untuk apa namanya Mas Fauzi ya. Nanti silahkan dibaca. Nah di sini ada identifikasi kecurangan. Jadi kalau kira-kira meriksa kredit di perbankan seperti apa ada di sini. Meriksa dana-dana simpanan di perbankan seperti apa ada di sini ya. Tapi jangan fotokopi ya, melanggar hak cipta. Biasa mahasiswa itu cari gampang fotokopi gitu ya. Zaman kuliah juga begitu saya dulu. Tapi paling nggak adik-adik bisa lah gantian baca. Mas Fauzi bisa pinjemin nanti ke teman-teman juga gitu ya. Itu untuk jadi bahan adik-adik juga belajar, menambah ilmu, menambah wawasan gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada materi perkuliahan, namun praktek di lapangan adik-adik juga bisa tahu. Kemudian adik-adik masih ingat ada berapa atribut metode dalam penuangan temuan? Masih ingat? Atribut metode, 5 atribut metode masih ingat? Kalau buat temuan, finding? Kondisi, kriteria, Yes, kondisi, kriteria, ada penyebab, dampak, dan rekomendasi. and the last one, rekomendasi. Jadi ada 5 attribute method. Nanti kalau ditanya, kalau bikin temuan Bapak itu harus 5 attribute method. Bisa-bisanya tahu 5 attribute method. Oh iya, memang itu secara aturan main, baik itu standar nasional atau internasional menggunakan yang namanya standar attribute method. Meskipun ada bahasanya yang satunya penyebab, yang satunya bahasanya tuh impact, yang satunya dampak. Orang hanya naming saja sih yang beda, tapi pada prinsipnya semua sama gitu ya kalau masih ingat. Kemudian finding itu apa? Adik-adik masih ingat? Finding antara kondisi dan kriteria. Iya, gap antara kondisi dan kriteria. Masih ingat juga ya, walaupun udah beberapa hari ya, masih ingat sekali. Nah, kemudian adik-adik masih ingat waktu kita belajar aspek perkreditan, kita akan memeriksa analisis risiko pengendalian internal. Kalau bicara kredit, berapa aspek masih ingat? Ada 5 aspek. Aspeknya apa saja? Mulai dari aspek permohonan, Analisis kredit. analisis, realisasi, dokumentasi, dan yang terakhir adalah monitoring. Iya. Tadi ingat kan tadi ada kuis yang menyatakan kolektibilitas 3 itu kalau dia penunggak pokok plus bunga seperti apa? Berapa hari kolek 3 itu? 90 sampai 120. Oke. Kalau LAR, loan at risk itu kolek berapa sampai berapa masih ingat? Kolek 2 sampai 5. 2 sampai 5. Iya. Tadi udah disampaikan juga ya, kalau inkompetensi itu apa? Inkompeten itu? Kalau bicara pemberian kredit? Kalau tadi kan pertanyaannya apabila orang mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan organisasi dalam proses kredit, namanya apa? Masih ingat? Fraud. Apa? Fraud. Ada yang lain? Namanya self-dealing ya, self-dealing, conflict of interest ya, bukan fraud. Yang jawab fraud tadi salah, mohon maaf tadi, makanya rankingnya di bawah ya. Nah, yang benar adalah self-dealing ya. Kalau kemudian kemarin masih ingat kita bicara terkait dengan kompetensi, kalau orang tidak mampu, kemudian salah menganalisis itu bicara inkompetensi. Kemudian kalau bicara satu lagi terkait dengan
aspek lack supervision, misalnya orang tidak mengawasi kerjaan anak buah, tidak on the spot, tidak survei dan sebagainya, itu masuk ke lack supervision. Nah, itu jangan lupa diingat-ingat nanti adik-adik sebagai bekal adik-adik semuanya nanti untuk menghadapi dunia kerja, ya baik itu di banking ataupun non banking, tapi setidaknya adik-adik memahami bahwa proses menjadi audit internal di perbankan tidak jauh-jauh seperti apa yang kita pelajari dari pertama kali kita jumpa di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan pada hari ini. Nah, kalau kita bicara tadi reporting, sebenarnya kalau reporting itu sama saja seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa report itu harus disampaikan, dibicarakan, dicarikan solusinya. Jangan kemudian adik-adik nanti mencari kesalahan tanpa memberikan apa? Masih ingat? Cari kesalahan tanpa memberikan Solusi. somai alias solusi. Ya, jadi adik-adik semoga apa yang dipelajari 6 kali kita bertemu itu bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Intinya adalah apapun yang adik-adik dapatkan, apapun yang adik-adik peroleh, ini setidaknya adik-adik lebih baik dibandingkan teman-teman lain yang tidak pernah mendapatkan informasi ini. Apa yang saya sampaikan di sini itulah praktek yang terjadi di perbankan, meskipun tentu saya harus men-screening, ya, saya tidak boleh mengungkapkan beberapa data yang memang dirahasiakan, jadi maka banyak saya kasih contoh data-data yang memang itu data-data dummy, dan mudah-mudahan adik-adik dengan itu bisa tergambar gitu ya, bahwa di perbankan tuh seperti ini ya, jadi auditor. Nanti katakanlah adik-adik punya kakak atau punya saudara yang menjadi auditor di bank, ajak aja diskusi, benar nggak bahwa prakteknya seperti ini gitu ya. Ada nggak yang keluarganya di perbankan? Ada di sini? Boleh? Orang tua, adik, kakak, sepupu ada? Kayaknya Mbak Aridatus keluarganya di bank ini. Bukan, Pak. Enggak, Mbak Sharon atau Mbak Karisma nih panggilannya, Sharon. Ada yang keluarganya di perbankan kah? Saya, Pak. Oh, Mbak Gina, di mana? Ibu itu di pemberian kredit. Di bank? BRI. Enggak bukan orang dalamnya sih, Pak. Cuma nyalurin dana pengajuan kredit nasabah. Oh, gitu. Ya, bisa diskusi nanti bahwa ngasih kredit seperti apa. Kemudian kadang-kadang juga ketika memberikan kredit itu faktor trust, ingat ya, faktor trust itu sangat penting. Ketika katakanlah nanti ada faktor trust yang berlebihan, maka itu bisa menjadi faktor penyebab bahwa kredit itu akan bermasalah. Jadi adik-adik semua, pastikan bahwa proses pemberian kredit ketika dia menjadi auditor itu sudah benar. Dokumennya sudah lengkap, aturan mainnya sudah diikuti. Karena kalau faktor-faktor yang saya sampaikan kemarin itu diikuti, saya yakin kreditnya tidak akan menjadi bermasalah. Kalaupun dia bermasalah, itu merupakan suatu risiko bisnis. Bukan lagi risiko yang sifatnya non-bisnis gitu ya. Maka adik-adik bisa mempelajari kembali materi-materi apa yang saya berikan. Nanti mungkin akan saya berikan ke Bu Rona ya, soft file-nya untuk adik-adik bisa pelajari. Supaya ke depan juga, oh ini gambaran yang kemarin. Ya, saya tahu tadi adik-adik buka catatan dulu ya, ngerjain kuis juga buka catatan ya. Oh saya akan ngejawab apa, saya lupa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi yang esensi yang terpenting kali ini adalah bukan menconteknya, bukan melihat catatannya, tapi adik-adik paham bahwa prinsipnya menjadi internal audit bank itu kita harus memahami berbagai prinsip yang berlaku secara umum. Ya, secara umum itu bicara aturan mainnya seperti apa maupun yang khusus itu biasa kaitan dengan bankingnya punya regulasi sendiri. Regulasi internalnya bank itu dia macam-macam.
satu bank dengan bank lain itu bisa beda-beda. Nah, kelas hari ini saya tadi selingi dengan kita bicara transaksi devisa, salah satunya adalah LC, supaya paling tidak adik-adik mendapatkan gambaran LC itu apa. Jadi nggak kayak barang langka gitu ya. Oh, saya tahu Pak, letter of credit itu terkait ini. Saya tahu Bu, letter of credit terkait ini. Saya memang tidak menjelaskan secara detail karena paling tidak adik-adik paham dulu LC-nya apa, contohnya seperti apa, bagaimana critical point tadi yang saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Nanti Mas Fauzi bisa WA saya ya, kan punya nomor saya ya. Mas Fauzi ada? Baik Pak Hedi, nanti saya hubungi. Nanti WA saya, alamat mau dikirim ke alamat kampus juga nggak apa-apa ya, di kampus. Nanti kirim alamat lengkap kampus beserta kontak, nanti saya kirim 2 buku. 1 buku nanti untuk Mas Fauzi, 1 buku untuk kampus Polines ya. Nanti bisa diberikan ke Bu Rona ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik sebelum saya akhiri. Ini kesempatan yang luar biasa, saya bisa berbagi dengan adik-adik semua gitu ya. Berbagi dengan Bu Rona ya, berkolaborasi. Bu Rona masih di sini kah? Iya Pak, saya memperhatikan Pak. Oh ya. Izin Bu Rona, ini kelasnya kita cukup Bu Rona. Oh, Tadi gitu. saya tadi terakhir saya kasih kuis meskipun ada beberapa kendala tadi ya. Iya, saya juga ikut kuisnya Pak. Oh gitu. Tadi 3 kali mati saya Bu, laptop saya seperti di gara-gara habis ditanya Mbak Seren kayaknya tadi langsung mati gitu. Oh gitu. Mbak Gina juga Mbak siapa langsung mati gitu. 3 kali lah tadi. Oh iya Pak. Saya tadi karena dari coffee shop terus harus pulang dulu jadinya sempat leave Zoom sebentar gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa Bu Rona. Ini saya sudah selesai Bu Rona. Terima kasih banyak kolaborasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Nanti semua materi sampai dengan yang hari ini saya akan kirimkan ke Bu Rona PDF-nya untuk bisa dielaborasi lagi atau dipelajari kembali supaya adik-adik juga masih bisa mengingat atau mengulang apa yang kita peroleh hari ini. Iya. Itu Bu Rona, terima kasih. Baik Pak Hedi, sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak karena Pak Hedi sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan ikut join praktisi mengajar. Karena kebetulan kan saya koordinator ya Pak, jadi cerita sedikit ya. Iya Bu. Jadi karena saya semester ini diminta untuk ngajar audit internal bank, padahal saya nggak begitu, jujur aja nggak begitu paham tentang audit internal bank ya Pak ya. Kalau audit umum mungkin saya masih bisa paham. Terus saya ikutkan Pak kelas saya itu ke praktisi mengajar. Itu sebenarnya pakai drama juga Pak waktu milih praktisinya terus terang aja. Oh gitu. Iya. Karena sistem sempat error juga kan Pak, sedangkan sudah deadline, terus saya juga coba hubungin Pak Hedi, itu rekomendasi teman Pak, katanya ini ada nih audit dari BRI, dari Lampung katanya gitu. Oh ya udah, terus saya hubungi Pak Hedi waktu itu. Iya. Akhirnya kita bisa ketemu ya Pak, bisa berkolaborasi bersama, alhamdulillah. Semoga nggak kapok ya Pak ke depannya. Iya. Ya alhamdulillah kemarin kebetulan saya ada 2 Bu, sebenarnya 3, Ihsanuddin, saya kuala gitu ya kemarin. Cuman saya khawatirnya kalau semua kayaknya nggak nutup waktunya gitu ya. Iya benar Takutnya Pak. gitu. Maka kemarin karena berhubung dahulu Ibu, karena kebetulan ada juga teman yang japri juga di kampus, bisa ngisi enggak gitu ya. Cuman saya ya tadi karena khawatirnya ketika di Jayapura nggak ada sinyal, saya harus ke daerah Raja Ampat gitu kan ya, agak susah ya sinyalnya. Jadi saya nggak terlalu ini. Maka ya kalau Polines paling nggak kan masih di kota gitu ya, pasti ada sinyal lah gitu. Iya, makanya saya juga bilang ke adik-adik, ini tuh kesempatan bagus, langka, kalian harus memanfaatkan momen ini tuh dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak. Makanya saya setiap di kelas itu paksa, kalian harus on cam kayak gitu. Mungkin mereka dalam hatinya juga ini Bu Rona maksa banget. Iya,
Saya mohon maaf juga, saya sering tembak-tembak, sebenarnya bukan bermaksud apa, hanya Iya. ingin membangun interaksi saja supaya adik-adik Iya, juga benar. paling tidak, paham gitu ya. Terus saya jadi mengenal nih, siapa tahu saya ketemu di jalan atau nanti jadi auditnya BRI, saya masih ingat gitu ya, oh ini dulu pernah jadi siswi. Tapi saya sepertinya memandang bakal ada yang jadi audit internal bank lah Iya, insya Allah. amin. Semoga ya Pak ya, semoga Iya masa Bu, depan adik-adik ini jadi punya gambaran. Baik siap. Pak, sekaligus ya Pak, pertemuan hari ini menutup kolaborasi Ya, kita. Terima kasih banyak ya sekali Bu, lagi. Saya juga sami-sami. mohon maaf apabila pada saat pelaksanaan kelas kolaborasi ini terdapat salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan gitu Pak Ya, Hedi ya. sami-sami Bu, sami-sami. Iya. Adik-adik mungkin ada yang mewakili adik-adik ungkapan ke Pak Hedi, silakan loh. Siapa Monggo ini yang silakan. mewakili? Ibu tunjuk aja ya, Mas Fauzi sama Mbak Aridatus ya. Baik Bu Rona, Ya, siap. saya mau ngucapin terima kasih buat Pak Hedi atas ilmu dan pengalamannya. Dan mohon maaf apabila dari teman kami dari Polines ada yang kurang berkenan di hati Pak Hedi. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Fauzi. Selanjutnya Mbak Arida. Baik, terima kasih Bu Rona atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak Hedi yang sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan ilmunya, pokoknya terima kasih banyak. Yang mungkin awalnya kami belum tahu apa itu kredit, apa itu LC, dan apa itu audit internal bank sendiri. Jadi kami saat ini adalah ilmu yang sudah kami tahu. Sekian dari saya, semoga Pak Edi sehat selalu dan panjang umur. Terima Amin. kasih. Amin. Terima Amin. kasih semuanya ya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah atau kekurangan. Tapi at any time kalau adik-adik atau Bu Rona mau kontak, itu mau discuss, itu saya open gitu ya. At any time lah gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan meskipun tidak dalam event praktisi mengajar, kalau saya ada kesempatan ke Semarang mungkin saya akan berkunjung atau main-main ke sana. Iya, siap Pak. Saya Ya. benar-benar menunggu sekali loh Pak kedatangannya Pak Hedi. Terima Ya, kasih baik, sekali Pak. lagi Bu Rona Iya. dan adik-adik semua. Terima kasih Pak. Saya akhiri kelasnya ya Pak ya. Bu. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Sukses Pak Hedi Waalaikumsalam. untuk Ya, pekerjaannya. sama-sama. Sukses semua adik-adik, Bu Rona. Ya, Semoga menjadi the amin. best ya, terbaik. Ya, makasih. Terima kasih Pak Hedi. Terima Assalamualaikum. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Iya Pak, moga Ya, Pak. Bu. Baik. Baik Pak. Sampai ketemu lagi. Oke. Ibu juga sekaligus mengakhiri ya kelas kita pada akhir ini. Luar biasa ya kita dapat berkah. Ibu bilang ini berkah ya, kita bisa diajar langsung oleh auditor dari BRI. Jadi teman-teman manfaatkanlah ilmu yang sudah diberikan gitu ya. Siapa tahu ini menjadi motivasi, menjadi timbul nih ya teman-teman untuk menjadi seorang auditor ke depannya. Karena seperti Ibu bilang, gaji auditor itu sangat-sangat menggiurkan ya. Walaupun apa namanya kita kerja selain untuk gaji, tapi juga harus dengan passion gitu ya. Jadi semoga ini menumbuhkan minat teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi bulan Juli ya, karena kita minggu depan libur. Ibu akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Rona. kasih Bu. Terima kasih Oke. Bu Rona. Jelas Bu.